Hari ini Abuna mengajar, saudara. Tolong di manual saja, saya tidak tahu remote-nya ada di situ tadi. Kita akan belajar tentang kesetiaan dan komitmen dari orang-orang Rehab. Tentang kesetiaan dan komitmen yang diperlihatkan oleh satu kaum. Mereka di dalam Alkitab disebut sebagai satu kaum. Satu kaum itu artinya satu kelompok, satu orang yang khas. Tidak ada di sini ya. Satu orang, coba berdiri. Satu orang yang khas, artinya satu identitas. Mereka menjadi satu kelompok yang menyatu karena identitas mereka. Mereka disebut sebagai orang Rehab. Nanti kita akan belajar melihat apa artinya kesetiaan dan komitmen yang mereka perlihatkan bagi kita. Next. Nah, suatu kali, saudara, Nabi Yeremia menerima perintah Tuhan. Yeremia adalah nabi yang melayani di Yehuda pada waktu itu. Dia menerima perintah Tuhan seperti tertulis dalam Yeremia pasal 35 ayat 2. Ayo kita baca sama-sama. 2-3. Pergilah kepada kaum orang Rehab. Bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Kita stop sampai di sini. Perhatikan, perintah Tuhan ini memberikan deskripsi yang sangat jelas kepada nabi. Ini nabi loh, saudara. Nabi pada masa itu adalah wakil kekuasaan Tuhan di dunia. Jadi kalau nabi bilang A, itu seperti Tuhan bilang A. Karena di masa itu nabi suka mendapat penglihatan, mimpi, petunjuk dari Tuhan. Dan melalui nabi lah orang bisa mengetahui isi hati Tuhan. Nah, suatu kali ada hal yang sangat aneh. Datang kepada Nabi Yeremia. Dia berkata, panggil kaum Rehab. Kaum Rehab tadi adalah sekelompok orang yang menyatu dalam satu identitas. Panggil mereka, bawa mereka ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah Bait Allah, saudara. Dan di dalam Bait Allah itu ada sebuah kamar. Ini adalah tempat yang sangat privacy. Karena ini adalah tempat para imam berada. Dan anehnya lagi, Yeremia diminta untuk menyuguhkan kepada mereka anggur. Perhatikan, ini Bait Allah. Anda mengerti maksud saya? Bisa connect nggak sekarang? Apa yang seharusnya terjadi dalam Bait Allah? Tidak boleh orang minum anggur karena itu terlarang, saudara. Tiba-tiba perintah ini datang kepada Yeremia dan seperti kita ketahui bahwa Tuhan itu kadang-kadang suka aneh-aneh. Jadi bagian Yeremia taat saja, lalu dia panggil orang-orang Rehab itu, dia kumpulkan mereka. Dan dia bawa mereka di dalam kamar itu. Dan dia menyuguhkan anggur kepada kelompok itu. Dia panggil semuanya, saudara. Bapak, mama, anak. Pokoknya satu kaum itu dikumpulkan semua. Next. Mana orangnya? Kira-kira kalau Anda diberi anggur oleh seperti itu oleh Pak Daniel gimana? Sikat. Benar toh? Iya toh? Anggurnya Pak Daniel itu manis loh, saudara. Ya, sikat. Tapi apa jawab mereka di dalam rumah Tuhan? Apa jawab mereka? Kita baca sama-sama. Di dalam Yeremia pasal 35 ayat 5 sampai 6. Di depan anggota-anggota kaum orang Rehab itu. Apa kata Yeremia? Aku meletakkan di depan. Seperti Pak Ferdi ini. Di situ ada meja. Diletakkan di depan mereka. Saudara. Piala-piala penuh anggur. Apa piala-piala? Seperti kalau perjamuan kudus itu kan lihat piala Abuna itu. Nah seperti itu. Dituang penuh, ditaruh di depan. Di depan mereka. Dan cawan-cawan lalu aku berkata kepada mereka, apa? Silakan minum anggur. Kira-kira kalau Nabi Tuhan nyuruh Anda begini, Anda gimana? Nabi loh. Dan di dalam rumah Tuhan. Secara normatif harusnya bagaimana? Iya, betul toh? Di mana dilakukan peristiwa ini? Rumah Tuhan. Siapa yang nyuruh? Nabi. Kira-kira kalau Anda diperintahkan seperti itu, nurut enggak? Nurut. Dan dipersilakan. Silakan minum anggur. Monggo mas. Apa bahasa Jawa? Silakan minum. Bukan ada itu. Monggo apa itu ada lanjutannya. Ya saya tidak boleh ngomong Jawa nanti kasar. Monggo. Pokoknya. Nah gimana?
ada di depanmu, saudara-saudara. Tapi coba lihat respon orang-orang Rekab ini. Kita baca sama-sama. Tetapi mereka menjawab sama-sama, kami tidak minum anggur. Sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu dan anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Wih, mereka menolak permintaan sang nabi di dalam rumah Allah. Karena mereka memegang satu komitmen dan mereka mau tetap setia terhadap komitmen itu. Inilah yang akan menjadi poin penting untuk kita pelajari pada pagi hari ini. Mereka menolak permintaan sang nabi di dalam rumah Tuhan karena mereka memegang komitmen yang diberikan dan disampaikan oleh Yonadab, leluhur mereka. Yonadab bin Rekab. Jadi keturunan Yonadab itu akhirnya menjadi orang-orang Rekab. Dan mereka berkomitmen dan tetap setia terhadap apa yang disampaikan oleh leluhur mereka itu. Next. Yang menjadi pertanyaan. Siapa orang-orang Rekab ini? Kok berani amat? Kok berani amat? Di dalam rumah Tuhan. Terhadap Nabi. Mereka menolak perintah itu. Tidak ada yang berani menolak kata-kata Nabi di masa itu. Sebab kalau orang menolak kata-kata Nabi, itu artinya menolak perkataan Tuhan dan dia bisa dikutuk. Siapa orang-orang Rekab ini? Sesungguhnya mereka adalah, mengapa disebut tadi saya jelaskan kan, bahwa ada perintah leluhur mereka yang bernama Yonadab bin Rekab. Maka keturunan dari Yonadab bin Rekab disebut sebagai orang-orang Rekab. Siapa Yonadab bin Rekab? Kita kembali 200, ini di masa Yeremia ini saudara. Kita kembali 200 tahun ke belakang. Sebelum orang-orang yang menolak Yeremia itu hidup, 200 tahun sebelumnya, ada seorang bernama Yonadab bin Rekab. Dia berkoalisi dengan Yehu yang akhirnya menjadi raja Israel. Karena apa? Dia tidak suka Israel disesatkan oleh Ahab dan istrinya. Dan membuat satu bangsa itu menjadi penyembah-penyembah Baal. Elohim, Tuhan membangkitkan Yehu untuk menghapuskan, menghancurkan seluruh dewa-dewa Baal. Bahkan keluarga dari Ahab itu mereka menyesatkan seluruh bangsa, saudara. Jadi Elohim membangkitkan Yehu di tengah perjalanan dari Yehu ini menuju Samaria di tempat di mana Ahab berada. Dia berjumpa dengan Yonadab bin Rekab ini. Dia berkata, kamu musuh atau kawan? Karena pada waktu itu orang sudah salah secara mayoritas dalam menyembah Tuhan. Jadi dia berkata, kamu musuh atau kawan? Kalau kamu kawan, kita jalan sama-sama. Kalau tidak, get out. Yonadab berkata, aku adalah kawan. Akhirnya mereka bersekutu. Dia mengajak Yonadab bin Rekab ini untuk naik ke atas keretanya. Dan mereka pergi ke Samaria. Dan kalau Anda terus membaca di dalam kisah, di dalam 2 Raja-Raja, saudara, Anda akan melihat bagaimana Yehu dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan Ahab, seluruh antek-anteknya. Dia berkata, panggil seluruh penyembah Baal itu, kumpulkan dalam satu ruangan. Lalu dia berkata, berikan mereka pakaian yang sama, supaya dia tahu siapa yang orang-orang yang sudah disesatkan. Lalu dia berkata, kepung tempat ini. Siapa yang berpakaian sama, hajar. Lalu mereka menghancurkan mesbah-mesbah Baal. Setelah itu, Rekab, orang yang menyertai Yehu, berjanji, keturunanku sejak saat ini. Karena pada waktu itu, minum anggur di masa perpecahan kerajaan Israel di utara, itu adalah satu tradisi dan ritual ketika mereka menyembah Baal. Maka ketika Yonadab dan Yehu bersatu menghancurkan Baal di Israel, Yonadab membuat nazar di hadapan Tuhan. Mulai saat ini, sebagai komitmenku untuk melayani Elohim, aku dan keturunanku tidak akan minum anggur selama-lamanya. 200 tahun kemudian datang perintah Tuhan. Datang perintah Tuhan kepada Yeremia. Panggil orang-orang Rekab di dalam bait Allah. Di satu kamar yang khusus dan beri mereka minum anggur. Berapa jauh jarak dari janji Yonadab dengan peristiwa di Yeremia?
Berapa jauh jaraknya? 200 tahun. Anda ingat apa yang menjadi pesan nenek moyangmu 200 tahun yang lalu? Jangankan pesan nenek moyang kita, pesan istri kita aja baru di WA. Kau ngomong apa mau? Gitu. Gitu. Biasa laki-laki biasa begitu. Betul toh? Kau nek pendeta sih ngomong kayak ngeh. Tapi nek bojone sih ngomong. Kau ngomong apa toh? Aku sudah WA. Nih, oh iya. Baru ini 200 tahun mereka ingat, saudara-saudara. Anda bisa lihat nggak seberapa hebat komitmen dan kesetiaan mereka terhadap moyang mereka yang bahkan mereka tidak pernah mengalami perjumpaan secara fisik. Next. 200 tahun komitmen kesetiaan. Anda sudah berjemaat berapa lama di gereja ini? Sudah berapa lama Anda tertanam di sebuah gereja lokal? Sudah berapa lama Anda melayani Tuhan? Bandingkan dirimu dengan 200 tahun komitmen dan kesetiaan yang diperlihatkan oleh orang-orang rekap ini. Ternyata mereka menjaga apa yang disampaikan, yang bahkan mereka mungkin tidak dengar langsung. Diteruskan dari generasi kepada generasi, bapak meneruskan kepada anak. Anak berubah jadi bapak, bapak punya anak memiliki anak lagi, dia teruskan itu kepada generasinya. Hei, begini kata nenek moyang kita. 200 tahun. Mereka dengan setia berpegang teguh pada komitmen. Kita bagaimana? Baru punya masalah sedikit dalam gereja, minggat. Pindah gereja. Baru ditegur gembala, minggat, sakit hati. Cari gembala yang lain. Kita gimana? Baru tidak disenyumin sedikit oleh pengerja. Tidak disenyumin sedikit oleh asyar. Ngamuk, mukamu bercatut. Gak apa-apa, kita harus makan makanan keras tuh di gereja ini, ya toh? Anda tidak perlu mendengar yang enak-enak di telingamu. Ini juga berguna buat abona. Saya masih komitmen gak melayani Tuhan? Nek gerejanya orang enak piye? Nek PK-nya sedikit piye? Diundang lagi mau datang gak? Ini buat abona juga, haleluya. Saya pernah melayani di sebuah gereja, saudara. Acara besar, di hotel besar, mewah. Saya dipanggil. Saya datang sendiri. Disambut juga enggak, ya biar aja. Setelah itu pulang hujan. Saya pulang sendiri. Basah kuyup. Karena hotelnya di depan hotel itu. Basah kuyup. Enggak ada yang ngantar. Enggak ada yang bilang terima kasih Pak. Pulang aja. Saya bilang saya balik ya. Iya. Diam aja gitu. Ya udah balik. Udah balik. Dan sudah menjadi SOP kami. Ya sudah, kalau memang seperti itu, ya sudah. Tetap memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya ngomong sama Abu nih. Ini. Pendetamu juga manusia. Dikasih PK enggak tadi? Gitu. Pendetamu manusia loh saudara. Enggak Pak. Ya sudah, kita tabur benih di tempat itu. Ya sudah, kami jaga hati. Apakah mengurangi kualitas pelayanan? Tidak. Kita hamba. Majikan kita Tuhan. Bukan gereja itu. Bagaimana dengan saudara? 1 bulan kemudian muncul telepon. Pak Sony, bisa nggak minta nomor rekeningnya? Kami baru ingat, kami mau transfer PK-nya. Hatimu gondok nggak? Iya tuh, lo rakyat mau. Gek saiki sasi. Apa saya katakan? Nggak apa-apa. Biar itu benih untuk ditabur di pelayanan itu. Enak gitu toh. Hatimu terjaga. Komitmenmu terjaga. Sekarang tanya pada dirimu sendiri. Ketika Anda terhubung dan percaya kepada Tuhan. Bandingkan dirimu dengan orang-orang rekap ini. Jangan baru menghadapi kesulitan. Baru menghadapi tantangan. Baru menghadapi persoalan. Anda lari dan membuyarkan semua komitmen dan kesetiaanmu itu. Di Yerusalem pada waktu itu orang-orang juga mabok saudara. Mabok. Gimana saudara? Mari kita renungkan ini. 200 tahun komitmen terhadap orang yang bahkan mereka tidak pernah bertemu langsung.
Maka ini adalah sebuah nazar yang sangat luar biasa. Nazar untuk melayani Tuhan. Kalau Abuna sih saudara, Abuna I don't care apa kata orang. Selama saya tidak melanggar firman Tuhan, I don't care. Tuhan yang menjaga hidupku. Aku tetap setia di dalam panggilanku. Apapun yang terjadi karepmu. Abuna dan Abuna ini mengalami namanya pasang surut dan gelombang di dalam yang namanya pelayanan. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa memberikan firman yang menyenangkan telinganya. Nggak bisa, saudara. Sampaikan saja, orang senang puji Tuhan, diterima puji Tuhan, diberkati puji Tuhan. Enggak, ya sudah. Jangan sampai itu menggerus komitmenmu dan kesetiaanmu untuk melayani Tuhan. Saya banyak bercermin dari orang-orang rekap ini. Next. Dan terus terang ini bukan hal yang mudah dikerjakan. Mudah nggak? Oh, jujur, ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang gampang. Apalagi kalau disertai dengan bonus. Bonusnya apa? Gesekan dengan orang. Nggak mudah, saudara. Tidak segampang ngomongnya. Tapi percayalah, ini adalah proses yang kita lalui. Karena Tuhan mau membentuk kita, mempertajam komitmen kita. Haleluya, saudara. Tuhan mau membuat kita bisa konsisten. Melayani Tuhan itu kehormatan. Melayani Tuhan itu adalah Tuhan yang mengajak kita untuk bekerja sama dengan Dia. Jadi jangan GR kalau Anda dipakai Tuhan. Tuhan yang mengajakmu. Bukan gereja yang mengajakmu. Bukan pendeta yang mengajakmu. Bahkan bukan dirimu sendiri. Anda merespon panggilan Tuhan. Persoalannya adalah kita seringkali tidak kuat dan gagal menghadapi yang namanya godaan. Katakan godaan. Sekali katakan godaan. Ya, tujuan godaan itu memang untuk menggoda saudara-saudara. Mengapa kita jatuh dalam pencobaan? Karena kita tergoda. Anggur adalah godaan yang sangat potensial di masa itu. Nah sekarang kalau kita gunakan anggur itu sebagai metafora. Apa yang menjadi anggur dalam hidup saudara? Yang membuatmu seringkali jatuh bahkan ketika disodorkan di depanmu. Nah iki piye toh saudara? Coba kasih gereh sama kucing. Piye kira-kira? Saya itu suka ngerjain Mercy saudara. Dia paling suka snack stick itu. Suka sekali snack stick. Jadi saya ajar dia ketaatan. Sit. Taruh. Saya kerjain. Saya cium-ciumkan di mulutnya. Lalu saya gini-gini di sini. Dia lalu gini. Saya gini-gini lagi. Air liurnya netes, saudara. Gitu. Lalu saya kerjain. Memang ini nggak tahu saya ini memang. Terus saya taruh di kakinya. Lalu saya mulai menjauh. Dia lihat saya jauh. Dia jauh. Baru saya bilang, ya. Dia baru makan. Apa yang menjadi jenis anggur dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu hari-hari ini? Apa? Saya harap kita setelah ini tidak lagi jalan begini, saudara. Karena godaan adalah ujian bagi komitmen dan kesetiaan. Di depan mata loh. Di depan mata. Piye? Kita bisa cium baunya. Apa yang membuat air liur kita menetes? Godaan jenis apa? Belajar dari orang-orang rekap. Karena kalau kita mabuk, kenapa anggur? Karena anggur itu pertama akan membuat Anda mabuk. Mabuk toh? Di dalam dunia persilatan, dunia Kang Ao itu ada jurus mabuk. Tapi kan kita bukan dunia persilatan. Kalau waktumu pagi mabuk, siang mabuk, malam mabuk, Anda jadi tidak produktif. Orang kalau mabuk akan kehilangan kesadaran rasional dan dia tidak lagi punya akal sehat. Betul nggak? Betul nggak? Halo yang pernah mabuk? Kehilangan kesadaran. Dan coba Anda nonton film-film Korea.
Coba film-film Korea. Hari ini saya tidak nonton film-film Korea. Saya beralih ke Jepang. Lebih keren-keren sekarang Jepang. Karena kalau Korea kan bisa ditebak alurnya. Kalau Jepang itu endingnya beda, saudara. Ayo sama-sama sama Bapak Gembala ya. Ya. Tapi ada pola yang sama. Kalau seorang laki-laki mau ngerjain seorang cewek, dia buat ceweknya mabuk. Tiba-tiba nanti filmnya beralih keranjang. Dan dia bangun, aku di mana? Mengapa kita mudah sekali dimanfaatkan orang lain? Dikendalikan, didrive oleh orang lain. Karena dia memabukkan kita. Jadi ketika Anda menjadi objek kemabukan, sebuah anggur yang disodorkan di depanmu, maka orang-orang itu akan memiliki keuntungan atasmu. Hidupmu menjadi tidak normal dan jalanmu menjadi pecicilan kayak gini. Gitu. Ketika Anda menegur saudara Anda menjadi pasang. Anda pasang kuda-kuda. Karena otakmu ora dinggo. Ora iso dinggo. Otak. Kenapa? Pengaruh minuman keras. Itulah sebabnya. Hati-hati dengan sesuatu yang memabukkan. Yang ada di depanmu. Yang disodorkan di depanmu. Yang membuatmu akhirnya kehilangan komitmen dan kesetiaan. Orang-orang Rehab menolak anggur itu. Next. Maka sejumlah hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, saudara. Orang-orang Rehab bisa menjaga komitmen mereka. Ini sebenarnya kok mengapa ide ini, cerita tentang ini ada di dalam Alkitab. Karena Tuhan mau memberikan pelajaran kepada orang-orang Israel. Dan mungkin orang-orang Israel itu adalah kita hari ini. Dia mau memperlihatkan itu loh orang Rehab itu, kaum Rehab itu menaati seorang pemimpin 200 tahun. Dan pemimpinnya manusia, mereka taat. Manusia kan bisa berbuat salah, mereka taat kepada pemimpinnya yang adalah manusia. Lah kamu orang Israel, sekarang kita, mari kita belajar. Bisa enggak kita taat seperti mereka? Karena pemimpin kita bukan manusia seperti Yonadab bin Rehab. Pemimpin kita adalah Tuhan yang bahkan tidak pernah salah. Ini tolong Anda renungkan ini baik-baik. Haleluya. Kepada manusia saja. Mereka bisa komit. Lah kamu orang-orang Israel. Jadi episode cerita ini tiba-tiba muncul. Untuk menegur. Kontras. Di dalam kisah-kisah Alkitab untuk menegur dan berkata kepada orang Israel, ya belajar tentang komitmen dan kesetiaan dari orang-orang Rehab itu. Tepat terhadap manusia saja mereka nurut dan manusia pasti bisa salah. Betul saudara? Lah ya kamu itu nurut sama Tuhan yang jelas-jelas tidak pernah salah. Next. Next. Hal yang kedua, saudara. Yonadab hanya satu kali mendeklarasikan itu. Dia berkata mulai saat ini, aku dan seluruh kaumku, anak keturunanku tidak akan minum anggur selama-lamanya. Hanya sekali. Tapi coba lihat dampaknya secara generasional. Tidak perlu diulang-ulang. Mereka taat. Itulah yang namanya ketaatan. Kenapa? Karena lahir dari komitmen. Cukup sekali. Dia ingat terus. Dia tahu apa yang harus menjadi bagian dan tanggung jawabnya. Kontras dengan sikap orang-orang Israel. Bagaimana dengan orang-orang Israel? Berkali-kali. Coba lihat itu kisah-kisah para hakim-hakim. Dikirim hakim-hakim yang berbeda-beda. Dikirim nabi-nabi yang berbeda-beda. Untuk apa? Mengingatkan Israel. Ya kamu taat kepada Tuhan. Taat kepada Elohim. Tapi apa yang mereka lakukan? Dilanggar terus-menerus, berkali-kali diingatkan. Mereka gagal. Tapi orang-orang Rehab cukup satu kali. Dan mereka konsisten dan komitmen. Poin yang ketiga. Pelajaran yang kita lihat berikutnya, saudara. Kita tahu bahwa Yonadab menetapkan nazar dan janjinya kepada Elohim.
untuk didengar oleh orang lain. Dan ini adalah janji yang dibuat oleh manusia. Yang namanya janji yang dibuat oleh manusia itu bisa sementara. Besok bisa berubah. Anda yang tahu yang disebut dengan janji Senin Kemis. Hari ini Senin, besok Kamis. Artinya berubah. Bisa berubah. Tapi coba lihat dampaknya bagi keturunannya. Kontras dengan sikap orang Israel. Dan mungkin itu adalah kita. Kita mengabaikan dan menolak hukum-hukum Tuhan yang bersifat kekal. Apa hukum Tuhan yang bersifat kekal itu? Alkitab. Petunjuk Tuhan ada di sini. Orang rekap menaati hukum yang dibuat oleh manusia. Alkitab. Hukum yang dibuat oleh Tuhan, saudara. Poin yang keempat. Hukum yang dibuat oleh Tuhan. Apa yang menjadi kontras buat kita? Melalui pengalaman orang-orang rekap itu terhadap orang Israel. Orang-orang rekap itu memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu. Mereka taat selama ratusan tahun. Saya membaca sebuah artikel. Ada seorang scholar. Saya belum selesai penelitian. Baru memulai introduction penelitian itu. Dia sudah melaporkan. Ini hasil penelitian awalku. Dia meneliti keturunan orang rekap sampai dengan tahun 2000. Dan dia mau melihat apakah mereka masih konsisten. Melalui DNA. Dia melacak orang-orang itu. Semoga bisa terbit akhir tahun ini. Hasil penelitian itu. Tapi biasanya saudara. Kalau DNA di dalam spiritmu itu. DNA dalam spirit. Adalah memang ketaatan. Maka hidupmu akan hidup dan penuh dengan ketaatan. Haleluya. Kalau DNA-mu adalah kebencian. Maka selamanya Anda akan menjadi seorang haters. Apapun Anda tidak pernah lihat baik dari hidup seseorang. Coba lihat yang dilakukan oleh orang-orang rekap. Teladan bagi kita. Mereka taat selama ratusan tahun. Sementara orang Israel. Kalau Anda membaca perjanjian lama ini. Ini adalah kisah ketidaktaatan. Selama ratusan tahun, ribuan tahun. Bolak-balik diingatkan, bolak-balik dihukum. Anda pikir 40 tahun berputar-putar di padang gurun itu karena rencana Tuhan? Tidak, itu hukuman Tuhan kepada Israel. Lalu pembuangan mereka ke Babel. Apakah itu kita lihat dalam perspektif rencana? Betul, rencana. Tapi rencana kenapa? Dihukum karena kebandelan. Ketidaktaatan mereka, kekerasan kepala mereka. Saudara. Jangan sampai kita memiliki pengalaman dan mengulang pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Next. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Dan bagian yang terakhir ini sangat penting. Pemain musik maju ke depan. Komitmen, ketaatan, dan kesetiaan itu akan mendapat upah. Kalau Anda membaca Alkitab lanjutan dalam Yeremia ini di bagian terakhir paragraf itu dikatakan. Elohim berkata bahwa orang-orang rekap akan mendapat upah. Diperkenankan untuk melayani Tuhan selama-lamanya. Ada upah atas yang namanya ketaatan. Bagaimana dengan orang Israel? Dihukum. Saudara, kita akan melihat hidup orang itu nanti seperti apa. Ketika dia selalu berontak, selalu hidup di dalam ketidaktaatan, hidup di dalam ketidaksetiaan, kita akan melihat. Karena hidup ini adalah display yang bisa dilihat oleh banyak orang. Saudara-saudara, maka ketika Anda berada dalam sebuah komitmen, peliharalah dan jaga komitmen itu. Peliharalah dan jaga komitmen itu. Karena kesetiaan dan komitmen, kalau Anda jaga, akan selalu mendatangkan upah di dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Walaupun Anda bekerja di tempat di mana Anda digaji, di pabrik, di perusahaan. Dengarkan Abuna, tidak ada pekerjaan yang sempurna. Tidak ada bos yang sempurna. Anda melayani dalam gereja, nggak ada pendeta yang sempurna. Anda mau cari idealnya, nggak bakalan. Ideal hanya Anda dapat nanti ketika akhir zaman Yesus datang. Jadi di mana Anda ditanam oleh Tuhan? Di perusahaan apa? Di tempat di mana? Di mana Anda ditanam oleh Tuhan untuk melayani? Jangan cari kesempurnaan, tidak pernah ada. Itu akan membuatmu seperti nanti orang mabok dalam kehidupan rohanimu. Setialah dan komitlah. Hindari anggur-anggur
yang disodorkan, kali ini disodorkan seperti ini, besok disodorkan lagi, besok disodorkan lagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Disodorkan lagi, Anda harus berani berkata tidak. Harus berani berkata tidak. Karena ada upah bagi orang-orang yang setia. Ada upah bagi orang-orang yang memelihara komitmennya. Amin.